Pemirsa, hujan deras selama sepekan menyebabkan banjir bandang menerjang aliran sungai Cibitung Ciputri, Kampung Curugan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bahkan banjir bandang itu juga menyapu lokasi wisata pemandian yang berada di pinggir sungai. Banjir bandang berwarna coklat ini membuat warga ketakutan karena menyebabkan aliran sungai Cibitung Ciputri tiba-tiba menghilang di Kampung Curugan Desa Mukapayung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan derasnya air juga menyapu lahan persawahan warga yang berada di sisi sepanjang sungai. Tak hanya itu, sebuah lokasi wisata juga rusak disapu banjir bandang. Usai kejadian, pengelola berusaha membersihkan kolam dari lumpur yang terbawa banjir. Tak hanya itu, pihak pengelola juga mengaku jika kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan juga hanyut. Diduga banjir bandang disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama sepekan terakhir. Selain itu, adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di hulu sungai juga menjadi penyebab lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Pemirsa, usai diguyur hujan sejak siang, sejumlah titik di Kota Malang terendam banjir dengan arus deras. Bahkan seorang pemotor sempat terbawa arus air yang deras hingga harus diselamatkan warga. Seorang pemotor hanyut terbawa arus banjir yang deras saat menerjang banjir di Jalan Lejen S. Parman, Malang. Beruntung ia segera diselamatkan sejumlah warga yang berjaga di pinggir jalan. Tak lama berselang, satu unit motor juga ikut terbawa arus air hingga pemiliknya panik. Warga yang sudah bersiaga pun kembali menyelamatkan motor lalu menariknya ke pinggir agar tidak hilang ditelan arus. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis siang menyebabkan banjir di sejumlah titik termasuk di jalan protokol. Ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa ini menyebabkan sejumlah kendaraan terjebak dan tak bisa bergerak. Ditambah lagi arus air yang deras menyebabkan pengemudi tak berani menerjang air khawatir malah terseret. Kemacetan panjang pun tak bisa dihindari dampak dari banjir ini. Banyak pengendara motor yang nekat menerobos banjir malah berakhir mogok. Kondisi itu memaksa sebagian pengendara mengurungkan niat dan memilih memarkirkan kendaraan di pinggir jalan sambil menunggu air surut. Tak hanya menggenangi jalan utama, banjir juga masuk ke kampung-kampung di sekitarnya. Warga pun mengeluh karena banjir ini sudah jadi langganan. Hingga petang, warga, petugas BPBD dan relawan gabungan terus melakukan penanggulangan dan bantuan pembersihan dan evakuasi air yang tergenang di rumah warga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita awali dengan informasi pertama, banjir rob tinggi mengepung pesisir Jakarta Utara pada Kamis kemarin hingga pagi ini. Ratusan siswa tak bisa belajar lantaran kelas mereka terendam. Pasang air laut juga merendam pemukiman dan jalanan membuat banyak motor mogok. Bukannya fokus belajar, puluhan siswa SD di sekolah Madrasah Kampung Bidara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini terpaksa bertarung dengan banjirop yang merendam kelas mereka. Ada yang tetap belajar meski kaki basah kuyup. Ada pula yang malah berenang di banjir. Beberapa siswa dijemput orang tuanya pulang ke rumah. Banjir pasang air laut di Marunda pada Kamis pagi tergolong tinggi, sekitar 30 hingga 60 cm. Selain menggenangi sekolah, banjir rob juga merendam sekitar 60 rumah warga. Rob makin parah karena luapan kali Belencong yang langsung bermuara ke laut mengalami pendangkalan. Selain di Marunda, banjirop juga merendam permukiman padat Kali Adem Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara 2 hari terakhir. Menurut warga, rob makin parah sejak jalan Kali Adem ditinggikan. Ketinggian banjir bisa mencapai 1 meter di sejumlah titik. Puncak pasang air laut, rob bahkan sampai ke Jakarta Barat merendam permukiman elit Taman Harapan Indah di Grogol, Petamburan. Meski ketinggian air hanya sekitar 20 cm, tapi cukup mengganggu aktivitas warga. Banjir di kawasan ini merupakan kiriman dari aliran Kali Aladin yang menghubungkan ke laut. Banjirop juga merendam ruas Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan, Jakarta Utara, menyulitkan warga keluar masuk Pelabuhan Sunda Kelapa. Belasan sepeda motor yang nekat menerjang banjir mogok. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan proyek Giant Sea Wall atau tanggul raksasa untuk mengurangi dampak banjirop sudah terbangun sepanjang 11,8 km dari total 28,2 km yang akan dibangun. Giant Sea Wall, tanggul raksasa yang harus dibangun total oleh DKI Jakarta sepanjang 28,2 km
sudah dibangun 11,8 yang menjadi tanggung jawab Jakarta dan belum terbangun adalah 19 kilo. Kami segera memulai dan juga tentunya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamis 04 Desember. Sementara itu kawasan wisata Ancol juga menjadi salah satu wilayah terdampak banjirop, yaitu di kawasan Dermaga Marina. Air laut meluap hingga ke area daratan, khususnya jalur lalu lintas untuk kendaraan pada Kamis sore. Pengelola Ancol memberlakukan rekayasa lalu lintas kendaraan keluar masuk Dermaga Marina, juga mengerahkan pompa penyedot air. Pemprov Jakarta mengingatkan puncak banjirop akan terjadi hari ini. Sudah kita tutup di area Spekta. Pemirsa, puncak banjirop diperkirakan terjadi hari ini dan esok hari. Ada Naura Syafika di permukiman warga Muara Angke dan Hadisti Arifa di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok. Baik, kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat siang Naura, bagaimana kondisi warga di tengah banjirop di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ocha dan pemirsa. Saat ini suasana di Muara Angke, Jakarta Utara memang sudah terendam banjirop sejak dari pagi, yaitu sekitar pukul 6:30 pagi. Dan bisa dilihat untuk saat ini memang untuk ketinggian air yang ada di sini, lebih tepatnya yang berada di Jalan Empang, ini berkisar di lutut orang dewasa, berkisar sekitar 40 cm. Dan memang untuk saat ini warga tetap beraktivitas seperti biasa di tengah banjirop, karena memang seolah sudah biasa. Bisa dibilang ini menjadi langganan setiap akhir tahun ya untuk banjirop yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ke Jalan Empang ini, memang ini banjirop masih terus menggenangi dari pagi hari. Dan dari informasi yang kami terima dari warga sekitar, ini memang di siang hingga ke sore hari nantinya air akan berangsur surut. Dan jika kita lihat ini memang berada di Jalan Empang, kalau misalnya kita ke depan itu adalah jalan raya atau jalan Dermaga Ujung yang sebenarnya pada tahun lalu itu sempat terendam banjir juga dan parah, namun di tahun ini tidak terendam banjir dikarenakan memang sudah dicor untuk jalanan tersebut. Dan pastinya dari Pemprov DKI Jakarta dan juga instansi terkait seperti tadi ada dari petugas PPSU, kemudian dari kepolisian juga sudah berjaga di sekitar Muara Angke, Jakarta Utara ini untuk khawatir nantinya kalau misalnya air banjir ini semakin naik di siang hari. Dan kemudian juga dari petugas PPSU tadi juga sudah membantu untuk sampah-sampah yang berada di genangan air ini untuk diambili. Kemudian juga tadi dari kepolisian membantu untuk warga sekitar naik ke perahu karet sehingga memudahkan untuk mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kemudian juga dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung juga sudah mengingatkan bahwa memang di hari ini di tanggal 5 Desember ini merupakan puncak dari banjirop sehingga warga khususnya yang berada di Jakarta Utara ini bisa bersiap dan juga berjaga. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih Naura. Selanjutnya kita ke Hadisti. Banjirop di RE Marta Dinata Tanjung Priok. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Silakan Hadisti. Ya, Ocha, terkait situasi lalu lintas di ruas jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok, tepatnya di depan Jakarta International Stadium, saat ini terlihat cukup tersendat lantaran banjirop yang terjadi atau yang mengenangi ruas jalan ini sejak dari tadi pagi hingga saat ini. Untuk ketinggian banjirop pada saat ini cukup bervariasi mulai dari 20 cm hingga 40 cm. Namun meski begitu terlihat kendaraan roda 2, baik juga roda 4 dan juga kendaraan muatan besar ini masih melewati ruas jalan ini, namun terpaksa harus mengurangi laju kecepatan kendaraan mereka untuk menghindari kondisi kendaraan mogok dan juga kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk banjirop yang terjadi di kawasan pesisir Jakarta Utara ini memang diprediksi akan terjadi puncaknya pada hari ini, namun diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga 10 Desember nanti lantaran mengingat masih tingginya curah hujan dan juga pasangnya air laut. Namun untuk hari-hari kedepannya ini diperkirakan tidak separah dengan hari ini, yang mana hari ini memang disampaikan BMKG menjadi puncak banjirop untuk di sekitaran kawasan pesisir Jakarta Utara, termasuk di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan RE Marta Dinata. Dan kalau kami memantau sejak dari tadi pagi memang kendaraan ini cukup mengalami kesulitan untuk melewati ruas Jalan RE Marta Dinata ini. Bahkan sesekali kami melihat ada
ada yang mogok kendaraannya ataupun juga sempat terganggu perjalanannya, sempat berhenti atau bahkan jatuh begitu. Namun tidak terlihat adanya situasi atau kondisi yang lebih parah. Namun juga kami tidak melihat di sini adanya petugas ataupun juga pihak kepolisian. Meski begitu, pihak kepolisian ini menghimbau kepada masyarakat atau warga sekitar sini untuk mencoba mencari alternatif jalan lain selain jalan RE Martaniata ini, karena melihat bagaimana kondisi banjir yang terjadi ini cukup membuat terjadinya kepadatan dan juga kemacetan, apalagi pada saat jam-jam sibuk seperti pada pagi tadi, dan kemudian juga akan diperkirakan siang ini juga akan meningkat volume kendaraan, sehingga ini tentu perlu diwaspadai bagi masyarakat yang akan melintasi jalan ini. Meski begitu, sempat disampaikan juga oleh warga sekitar sini kalau mengacu pada kondisi banjir pada hari-hari sebelumnya, untuk banjirop ini akan surut nantinya secara perlahan hingga siang hari ini, diperkirakan sekitar pukul 1 siang ini akan surut secara maksimal. Demikian, Ocha. Baik, terima kasih Hadisti dan Naura atas laporannya, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. BMKG menghimbau masyarakat agar waspada terhadap hujan deras di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi hujan lebat diprediksi mulai hari ini hingga tanggal 7 Desember mendatang. Sejumlah provinsi yang diprediksi akan diguyur hujan deras, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Di Pulau Jawa, beberapa provinsi juga diminta waspada hujan deras, di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga DI Yogyakarta. Dari tanggal 8 hingga 11 Desember, hujan lebat diprediksi masih akan mengguyur Sumatera, dan peluang angin kencang juga akan muncul di beberapa wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Pemirsa, bencana Sumatera menorehkan beragam kisah haru. Sempat terpisah dan dianggap hilang seorang anak dan ayah akhirnya bertemu di Aceh Tamiang. Sang anak tak kuasa menahan tangis ketika melihat ayahnya berjalan tanpa alas kaki di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Mana orang? Di rumah. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma lutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Sementara itu, satu keluarga nekat berjalan dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Benar Meriah, di mana akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal berbatu, serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idi Rayek, Aceh Timur, karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mencapai Kabupaten Benar Meriah. Kami yang terhenti karena rumah kami terdampak juga longsor di desa. Pemirsa, gelombang solidaritas bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera terus berdatangan. Salah satunya dari kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Melihat kondisi ini, gelombang solidaritas bantuan untuk korban terus berdatangan, termasuk dari para pesohor di Indonesia. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Pendiri Malaka ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dari masyarakat. Padahal awalnya Ferry hanya targetkan 500 juta rupiah.
Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman, dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu, semua bantuan ini bisa tersalurkan. Ferry juga menjelaskan penggunaan dana hasil donasi ini akan diperbaharui secara berkala. Masyarakat pun bisa melihat melalui kitabisa.com. Masih tinggi banget, dan udah berapa hari Pak? Seminggu masih kayak gini. Ferry Irwandi juga ikut langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana dan langsung memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Kementerian Kehutanan. Komisi 6 menilai telah terjadi pembiaran terhadap sejumlah aktivitas pembalakan liar dan tambang-tambang ilegal oleh Kementerian Kehutanan. Pak Rohmin mana? DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 6 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 6 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Mereka harus hadir datang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa itu tak hanya menjadi tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkeraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau DAS. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, stok BBM tiba-tiba habis. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang sudah mengantri berjam-jam di SPBU tersulut emosi.
Sementara di Asahan, pemirsa, warga dilanda panic buying karena keterbatasan pendistribusian BBM hingga polisi diterjunkan untuk antisipasi kericuhan. Kesal karena tak kebagian jatah BBM meski telah mengantri sejak siang. Ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara marah dengan cara menggeber-geber knalpot dan membunyikan klakson kendaraannya. Meski tak sampai berbuat anarkis, kekesalan warga sempat mereka luapkan ke petugas SPBU dengan kata-kata kasar. Warga Mandailing Natal ini sudah antri sejak lama di SPBU, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya demi mendapatkan BBM di SPBU. Meski pasukan mulai datang dari depo Pertamina Dumai dan Teluk Kabung, Sumatera Barat, namun kuotanya dikurangi dari kebutuhan normal. Keterbatasan pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara membuat warga panik buying. Bahkan seorang driver online ini terpaksa mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Sepanjang jalan sudah tidak ditemukan penjual BBM eceran. Keterbatasan pasokan BBM membuat warga kesulitan beraktivitas. Untuk mengatasi kericuhan antrian BBM, pihak SPBU membatasi jumlah pengisian mulai 10 hingga 20 liter per kendaraan. Dari Mandailing Natal dan Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana langsung masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat Bandung Kamis siang. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi meski belum dilakukan penahanan. Sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan paksa. Pemirsa, takut diganggu hantu saat akan antarkan pesanan makanan. Seorang pengemudi ojol meminta pengawalan dari patroli Polsek Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Kejadian unik ini pun viral di media sosial. Dari masyarakat Shopee Food karena alamat yang dituju tempatnya gelap dan sepi. Inilah rekaman video pengawalan unit patroli Polsek Gunung Putri kepada seorang pengemudi ojek online yang sedang mengantar paket makanan dengan sepeda motor di Kampung Kedap, Desa Telanjung, di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan kondisi jalan yang minim penerangan. Sebelumnya, pengemudi melapor ke Polsek Gunung Putri bahwa titik tujuan yang jauh dari permukiman dan jarang dilalui oleh warga membuat pengemudi tak berani mengantarkan pesanan. Kondisi tersebut memperlihatkan situasi jalan yang rawan pada malam hari. Polisi membantu memberikan penerangan dari belakang dengan lampu kendaraan patroli. Sementara kepolisian menghimbau bahwa pihaknya memberikan bantuan keamanan 24 jam bagi masyarakat termasuk pengawalan terhadap para pengemudi ojek online yang merasa tidak aman. Polisi berusaha membantu demi meminimalisir potensi kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Spotify Wrapped Live kembali hadir di Indonesia. Spotify mengumumkan penghargaan teratas bagi sejumlah musisi berdasarkan jumlah stream sepanjang tahun 2025. Platform musik Spotify kembali hadir di Indonesia dalam perayaan tahunan Spotify Wrapped Live 2025 di studio RCTI Jakarta. Spotify mengumumkan penghargaan teratas bagi artis tanah air hingga mancanegara berdasarkan jumlah stream sepanjang tahun 2025. 3 kali digelar di Indonesia, Spotify Wrapped Live menjadi momen untuk melihat perkembangan selera musik pendengar Indonesia yang semakin beragam. Termasuk munculnya genre baru seperti hipdut, yaitu perpaduan hip hop dan dangdut. Wrapped is really our way to say thank you to
all the fans and the artists and the creators across the world. It reflects what over 700 million listeners globally listen to in 2025. So we can see that every year we get more and more variety and breadth in the Indonesian music scene represented in Wrapped, which is super fun to see. Spotify Wrapped Live juga dimeriahkan bintang K-pop Heart to Heart. Tim Liputan iNews melaporkan.